Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1989 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Ester pasal 10 ayat 1 sampai ayat 3. Di bawah perikop kebesaran Mordekai. Demikian firman Tuhan. Maka Raja Ahasiweros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Segala perbuatannya yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan Raja kepada Mordekai. Bukankah semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah Raja-Raja Media dan Persia? Karena Mordekai, orang Yahudi itu, menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini berbicara tentang kebesaran yang diterima oleh Mordekai. Kita sudah mengikuti perjalanan Mordekai dari pasal yang pertama dan sampai pasal terakhir dari kitab Ester ini yang menceritakan tentang bagaimana perjalanan Mordekai yang luar biasa. Dia hanyalah seorang budak, dia hanyalah seorang yang bertugas yang menjaga pintu gerbang. Tapi kemudian di akhir kehidupannya, saudara, di pasal 10 ini kita dapat melihat bahwa Mordekai menjadi orang kedua di istana Raja Ahasiweros yang sangat berkuasa pada zamannya. Saudara, saya menangkap di sini bahwa Raja Ahasiweros melihat bahwa kehidupan dari Mordekai layak untuk menjadi orang nomor 2 alias Perdana Menteri di kerajaan Persia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa apa yang didapatkan Mordekai sadar bahwa itu bukan pemberian dari Raja Ahasiweros, tapi itu semua berkat Tuhan buat dia. Amin. Mordekai melihat bahwa apa yang dia terima sekarang itu adalah upah yang Tuhan berikan kepada Mordekai, karena apa yang telah Mordekai lakukan untuk umat Tuhan, orang-orang Yahudi yang di zaman Raja Ahasiweros, di mana Haman yang berkuasa menjadi petinggi Raja Ahasiweros pada saat itu, sedang merencanakan satu kejahatan besar bagi orang-orang Yahudi, dan Mordekai menjadi pahlawan bagi orang-orang Yahudi pada zaman itu, karena dia betul-betul berjuang untuk menyelamatkan kaumnya, yaitu orang-orang Yahudi. Haleluya. Dan saya percaya saudara, apa yang menjadi kedudukan dia di pasal 10 ini, menjadi Perdana Menteri, menjadi orang kedua setelah Ahasiweros, saya percaya itulah upah yang Tuhan berikan kepada Mordekai atas jasa-jasanya yang dia lakukan bagi umat Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara, kalau kita melakukan sama seperti dengan apa yang dilakukan Mordekai, maka Tuhan akan memberikan kita satu posisi jabatan, pangkat, dan kita pasti diberkati. Amin. Saudara, saya melihat di sini bahwa
apa yang Mordekai akhirnya terima, saya percaya itu karena upah yang dia lakukan. Bagaimana dia memperjuangkan umat Tuhan yang berada dalam bahaya, ada dalam tekanan musuh dari orang-orang Yahudi, yaitu Haman, yang hendak memunahkan mereka, yang hendak membinasakan semua orang-orang Yahudi di bawah pemerintahan Raja Ahasiweros. Saudara, saya percaya apa yang Mordekai terima karena perjuangan Mordekai yang betul-betul memperjuangkan umat Tuhan. Makanya tidak heran, Tuhan sendirilah yang mengangkat derajatnya. Tuhan sendirilah yang mempromosikan Mordekai. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tuhan memberikan kedudukan, posisi, pangkat, jabatan, serta harta kekayaan yang berlimpah kepada Mordekai. Karena Mordekai yang pertama peduli akan umat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita peduli, ketika kita memiliki hati untuk membantu orang-orang yang sesama dengan kita, Tuhan pasti akan memperhatikan kita. Amin. Makanya saudara, di dalam Injil Matius pasal 25 di sana tentang penghakiman terakhir, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, kamu membesuk aku, dan lain sebagainya, saudara. Dan murid-muridnya berkata, kapan Tuhan lapar? Kapan Tuhan telanjang? Kapan Tuhan ada dalam penjara? Tuhan Yesus berkata apa? Apa yang kamu lakukan kepada orang yang paling hina ini, kamu melakukan itu untuk aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini berkat yang luar biasa. Apa yang dilakukan Mordekai untuk membela umat Tuhan, orang-orang Yahudi yang terancam, yang teraniaya, yang hendak dibunuh, saudara. Saya menangkap di sini bahwa apa yang dilakukan Mordekai kepada mereka itu sama seperti Mordekai lakukan untuk Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memiliki hati seperti Mordekai, peduli kepada sesama kita yang sedang dalam penderitaan, yang sedang dalam pergumulan, saudara. Saudara, saya percaya saudara, mata Tuhan akan tertuju kepada kita. Saya percaya saudara, ketika kita memiliki hati untuk sesama kita, Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Mordekai mau cari aman, posisi Mordekai udah bagus. Dia penjaga pintu gerbang. Artinya dia sudah bisa hidup dengan pekerjaannya dia. Tapi saudara lihat, ketika dia melihat umat Tuhan teraniaya menjadi budak, hatinya terpanggil saudara untuk menolong mereka. Hatinya terpanggil saudara ketika dia melihat saudara-saudaranya, sesamanya, orang-orang Yahudi di bawah tekanan, di bawah teror, hendak dibunuh saudara, dibinasakan, dipunahkan oleh Haman. Panggilan jiwanya terpanggil untuk menjadi jawaban bagi umat Tuhan pada saat itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mordekai peduli dengan sesamanya. Makanya tidak heran Tuhan mengangkat derajatnya. Tuhan memberikan dia posisi jabatan serta berkat. Bahkan berkat yang dimiliki musuhnya Tuhan berikan kepada Mordekai. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita belajar dari Mordekai. Tuhan memberikan Mordekai kedudukan, posisi, jabatan, pangkat, harta benda, dan menduduki dia menjadi orang nomor 2 setelah Raja Ahasiweros di Persia, karena Mordekai peduli dengan umat Tuhan, peduli dengan saudara-saudaranya seiman. Yang kedua, Tuhan memberikan kedudukan, posisi, pangkat, jabatan, harta benda, posisi yang luar biasa
yang diterima oleh Mordekai, karena Mordekai seorang pemberani. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar bahwa Tuhan itu senang memakai orang-orang yang gagah berani. Tuhan tidak memakai orang-orang yang pengecut, tetapi orang-orang yang berani. Amin. Saudara, kita melihat bahwa Mordekai seorang pemberani itu buktinya di mana? Ketika dia mengikut sertakan Esther untuk ikut dalam kontes kecantikan calon permaisuri, calon ratu Ahasiweros. Saudara, di mana keberanian Mordekai? Ketika dia mengikut sertakan dan dia berkata kepada Esther, jangan kamu bilang kamu orang Yahudi. Saudara, saya percaya kalau itu diketahui, bukan hanya Esther dibunuh, tetapi juga Mordekai. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa Mordekai berani mengambil satu keputusan yang luar biasa. Dia gak takut, saudara. Dia tahu resikonya ada, tapi dia mengambil satu keputusan yang berani mengikut sertakan Esther. Dan kita tahu bahwa itu membuahkan hasil yang luar biasa, sehingga Esther boleh menjadi ratu Raja Ahasiweros. Haleluya. Yang kedua, saya melihat keberanian Mordekai. Mordekai itu berani berhadapan dengan Haman. Dia tidak berlutut, dia tidak bersujud. Orang-orang lain berlutut bersujud, saudara, ketika bertemu dengan Raja Ahasiweros dan Haman. Tetapi perhatikan, Mordekai tidak berlutut, tidak bersujud. Karena bagi orang Yahudi, bagi orang percaya pada saat itu, mereka itu hanya boleh berlutut, bersujud kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Mordekai adalah seorang pemberani. Karena apa? Mordekai tahu resikonya kalau dia tidak berlutut bersujud di depan Haman. Dia akan ditangkap dan dihukum mati. Tetapi sudah perhatikan, Mordekai tidak gentar. Karena bagi Mordekai, Mordekai hanya akan menundukkan kepalanya. Hanya boleh berlutut bersujud hanya kepada Tuhan Allah Israel. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa apa yang dilakukan Mordekai itu adalah perbuatan yang sangat berani. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar bahwa Tuhan senang memakai orang-orang yang pemberani. Haleluya. Saudara, pastikan saudara adalah seorang yang berani melakukan hal-hal yang benar. Jangan sampai saudara sudah salah, terus berani, itu namanya ngeyel, saudara. Beranilah karena saudara melakukan hal yang benar. Kalau saudara melakukan hal yang tidak benar, seharusnya saudara takut bertobat, saudara. Amin. Beranilah karena saudara melakukan hal yang benar, karena Tuhan yang akan bela saudara. Haleluya. Yang ketiga, saudara, Tuhan memberikan Mordekai satu kedudukan, posisi, pangkat, jabatan yang sangat tinggi, serta harta kekayaan yang luar biasa dia dapatkan. Karena apa? Karena Mordekai seorang yang taat pada firman Tuhan. Amin. Kita tahu bersama saudara bahwa kebiasaan orang-orang Yahudi, mereka memperkenalkan hukum Taurat kepada anak-anak mereka sejak dini. Sejak mereka masih bayi, masih balita, mereka diperdengarkan, mereka dibacakan hukum Taurat. Supaya apa, saudara? Supaya mereka mengenal kebenaran, supaya mereka tahu hal yang benar di mata Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan apa yang dilakukan oleh Mordekai, saya menangkap bahwa Mordekai itu paham firman Tuhan. Makanya dia betul-betul terpanggil ketika apa? Ketika dia melihat umat Tuhan, orang-orang Yahudi disiksa, dianiaya, ditawan, dan hendak
dibunuh. Mordekai hadir untuk menjadi jawaban, untuk membebaskan orang-orang yang tertawan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara, ketika kita paham kebenaran, Tuhan mau kita menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan tidak mau saudara hanya datang dengar firman tetapi tidak melakukannya. Tuhan mau saudara menjadi jawaban. Amin. Tuhan mau saudara menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga orang di luar sana dapat melihat ada Tuhan Yesus dalam kehidupan saudara. Ketika kita melakukan firman Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk sesama kita, orang akan melihat ada Tuhan Yesus dalam kehidupan saudara. Ketika kita berbuat, ketika kita berbicara sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, orang-orang akan melihat dan mempermuliakan nama Tuhan Allah yang kita sembah, Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan itu butuh konsisten. Amin. Butuh kesetiaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan jangan tembang pilih. Jangan pilih, oh ini yang baik buat saya, wah itu untuk mengampuni ya sorry, saya masih belum. Kalau hal berdoa ya saya bisa berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita, itu semua harus kita lakukan. Memang berat kalau kita lakukan semua saudara dalam waktu sekejap. Bertahap, amin. Bertahap jadilah pelaku firman, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman, supaya orang dapat melihat kehidupan kita yang melakukan firman, jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mordekai mendapatkan semua yang baik dari Tuhan, baik itu pangkat, jabatan, harta kekayaan. Dia dihormati, dia disukai oleh umat Tuhan, dan juga Raja Ahasiweros, orang-orang di Persia menyenangi dia. Karena apa saudara? Karena Mordekai seorang yang peduli dengan sesamanya, seorang yang pemberani, berani mengambil satu keputusan, berani karena hidup dalam kebenaran. Dan Mordekai seorang yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Saya berdoa saudara seperti Mordekai. Mungkin saat ini saudara masih seperti Mordekai, awalnya hanya sebagai penjaga gerbang istana, hanya pegawai biasa. Tapi percayalah saudara, kalau saudara peduli dengan sesama, kalau saudara berani hidup dalam kebenaran, menjadi pelaku-pelaku firman, di akhirnya saudara, Tuhanlah yang akan mempromosikan saudara. Mordekai dari seorang penjaga pintu gerbang menjadi Perdana Menteri di Persia, orang kedua setelah Raja Ahasiweros. Janji Tuhan, ya dan amin. Tuhan akan promosikan saudara yang menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati, dibuat beruntung dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain.
supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pendengar setia dari Renungan Pagi yang sudah hampir 2000 hari. Saudara, memang tidak gampang 5 tahun lebih untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, banyak suka maupun duka. Saudara, mari dalam situasi apapun mari kita jadi berkat bagi sesama kita. Kita sudah dari 2018 dan masa-masa pandemik, saudara, kita sudah melakukan baik itu setahun renungan pagi mengudara, hari ke-500, hari ke-750, hari ke-1000, hari ke-1500. Kita sudah melakukan banyak hal, baik itu ibadah KKR, mengundang hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita juga berbagi sembako di masa-masa susah, di masa-masa pandemik setiap bulan, saudara, bersama dengan pendengar yang diberkati Tuhan. Dan saat ini, saudara, saya mengajak saudara terlibat kembali dalam hari ke-2000, tanggal 12 Desember ini. Renungan pagi ini tepat berusia 2000 hari. Saudara, saya tahu itu masa-masa yang sangat-sangat padat jadwal untuk pelayanan Natal. Oleh karena itu saya mengambil satu inisiatif untuk berbagi paket Natal. Saudara yang sudah diberkati melalui pelayanan ini, mari ikut terlibat untuk mensukseskan berbagi paket Natal bersama dengan saya, Pendeta Samuel Mawuntu, dalam acara hari ke-2000 Renungan Pagi ini mengudara. Saudara yang mau menabur, silakan saudara transfer ke rekening Bank BNI di nomor rekening 1615570788 atas nama saya sendiri, Samuel Abraham Amawuntu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah menabur dan yang belum, terima kasih saya ucapkan. Dukung terus pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana. Salam kasih dari Pulau Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.